Allah memperbolehkan kamu melihat alam sekitarmu, makhluk, tetapi Allah tidak mengizinkan engkau berhenti pada benda-benda di alam ini, makhluk. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa-apa yang di langit. Semoga Allah membuka kefahaman padamu, Allah tidak berkata, perhatikan lang-lang itu. Supaya tidak menunjukkan padamu adanya benda-benda itu. Pada hikmah sebelumnya Musyonif menerangkan tentang wujud adanya alam, bisa terlihat itu karena nur dari Allah. Allahu nurus samaawati wal ardi, Allah itulah yang menerangi langit dan bumi, dan pada hikmah ini kita dituntun untuk bisa melihat dan mempelajari alam ini. Allah mengizinkan kita untuk melihat cipatannya supaya kita bisa melihat bahwa semua itu ciptaan Allah. Jangan sampai kita terjebak berhenti hanya melihat memperhatikan bendanya, sehingga kita tidak melihat Allah di balik benda-benda itu. Dalam ayat ini menggunakan FII dengan makna dorof, yang berarti, yang harus diperhatikan yaitu apa yang ditempatkan, bukan tempatnya. Dalam kata Platu Ifulminan, Musyonif mengatakan, Allah menciptakan macam-macamnya makhluk bukan supaya kamu melihat makhluk itu, tapi supaya kamu bisa melihat Tuhan yang menciptakan makhluk itu yaitu Allah. Alam makhluk ini ada, wujud sebab ditetapkan oleh Allah, tetapi alam ini musnah, lenyap sebab sifat esa-zatnya Allah. Siapa saja yang memandang sifat esa-zatnya Allah, pasti tidak akan menemukan sifat tetap dan nyata pada semua makhluk. Semua makhluk itu bisa mempunyai sifat tetap kalau memandang sifat wahidnya Allah. Sifat ahadiyah menurut para arifin zat yang bersih dari sifat tetap nyata pada semua makhluk. Sedangkan sifat wahidiyah itu zatnya Allah yang nyata ada pada semua makhluk, dan semua makhluk mempunyai sifat tetap ada sebab memandang adanya Allah pada semua makhluk. Sehingga para arifin mengatakan, al-ahadiyatu bahrun bila maujin wal wahidiyatu bahrun ma maujin. Ahadiyah itu umpama laut tanpa ombak, sedangkan wahidiyah itu umpama laut beserta ombaknya. Yakni, menurut pandangan para arifin, Allah itu diibaratkan laut, maka makhluk diibaratkan ombak yang digerakkan oleh laut. Jadi jelasnya semua makhluk itu bukan Allah. Keesaan zat Allah yang tidak bersekutu itu melenyapkan apa saja makhluk, yakni tetap Allah yang tunggal dan segala sesuatu yang selainnya itu hanya bayangan belaka yang diciptakan, diwujudkan oleh Allah.